wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, karena kita pasti diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita ini dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Belum siap, gerak. Teman-teman, mari kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya absen dulu. Siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hari semua Ibu. Alhamdulillah kami hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan bertanya dulu kepada anak-anakku. Siapa yang di antara kalian yang mengetahui bagaimana ketika kita ikhlas dalam melaksanakan sesuatu? Tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai yaitu menganalisis penguatan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, nanu, dan zuhud. Saya mau tanya dulu, siapa yang bisa kita belajar berdiferensiasi? Ada yang bisa ketika membaca? Siapa yang bisa mengerjakan sesuatu ketika kita membaca buku? Oke, berapa orang? Ada 2 orang, jadi bergabung nih tiga orang yang bisa membaca buku. Terus yang bisa ketika mendapat penjelasan dari gurunya, siapa? Mendengarkan ibu? Iya, mendengarkan. Berapa orang? Silakan nak bergabung di kelompoknya. Oke, silakan bergabung di kelompoknya yang bisa berperilaku pindah di kelompok ini karena bisanya dia kalau membaca. Oke, di sini lihat pindah di kelompok yang bisa mendengar. Di sini kita bisanya nonton video nih. Oke. Misalnya ketika nonton video. Silakan yang bisa membaca buku pakai kita baca di situ, menganalisis penguatan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, nanu, dan zuhud. Terus yang bisa mendengarkan penjelasan guru, bisa bertanya bagaimana ketika gurunya menjelaskan. Di sini kita mau buka video YouTube. Tidak bisa terbuka.
bikin kita konsep nih. Iya, Bu. Di sini bikin video. Terus di sini poster. Ini poster tentang Tadi temanya apa Ibu? menjaga kehormatan, analisis kemutakhiran, menjaga kehormatan di kelas malu dan suhud. Saya dari cara itu. Apa nih? Ini jamnya apa? Oh ini. Makasih Kak, itu hasil kelompok lain. Baiklah, ada yang bisa nggak menyimpulkan materi mulai dari pemotongan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan suhud, menganalisis pemotongan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan suhud. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Silakan nak. Enggak, oke. Jadi saya dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran dari awal hingga akhir bahwa saya sudah mempelajari yang namanya cara menjaga kehormatan, bagaimana kita bersikap ikhlas, bagaimana kita menjaga pergaulan, dan bagaimana apa itu sikap malu dan zuhud. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Saya Bu. Oke. Saya dapat menyimpulkan dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya tidak mengetahui apa yang dikatakan dengan menjaga kehormatan, apa yang dikatakan dengan ikhlas, dan apa yang dikatakan dengan menjaga pergaulan bebas serta menjaga malu dan zuhud. Dan setelah saya mempelajari yang dan mendengarkan materi yang dipaparkan, saya jadi tahu apa itu menjaga malu, ikhlas, dan menjaga kehormatan. Oke. Baiklah. Dari kesimpulan teman-teman, baiklah saya akan
menambah kesimpulan bahwa penguatan iman adalah fondasi utama dalam Islam. Penguatan iman memperkuat keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Terus menjaga kehormatan adalah martabat dan harga diri yang harus dijaga oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, terus ikhlas, melakukan segala amal perbuatan semata-mata karena mengharap ridho Allah, bukan karena mengharap imbalan atau pujian dari orang lain. Sedangkan malu sifat yang membuat seorang enggan melakukan sesuatu karena dia melanggar norma agama dan etika. Sedangkan zuhud adalah tidak terlalu mencintai dunia dan mementingkan kehidupan akhirat, seperti sederhana dalam hidupnya, menghindari keserakahan dan memanfaatkan dunia sebagai bekal untuk akhirat. Itulah kesimpulan dari menganalisis penguatan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Nah, sudah mengerti semua? Iya. Baiklah, refleksi terakhir, bagaimana perasaan kalian telah mempelajari materi penguatan iman, menganalisis penguatan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Siapa yang bisa? Bagaimana perasaan kalian sudah belajar penguatan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud? Silakan, satu orang. Ya, Bu. Oke, Tangga, silakan ya. Perasaan saya setelah mempelajari berbagai hal dalam hari ini, saya menjadi tahu bagaimana cara saya untuk menerapkan ilmu-ilmu ini ke dalam kehidupan sehari-hari saya. Contohnya dalam bersikap malu untuk berinteraksi dengan lawan jenis ketika tidak ada keperluan yang penting. Kemudian bagaimana cara kita berbuat ikhlas ketika kita melakukan bersedekah ke orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan meluruskan niat hanya untuk tujuan kebaikan. Itulah tadi penjelasan dari pengantar. Baiklah, dengan berakhirnya pelajaran pada hari ini, mohon maaf ketika ada kata-kata ibunya yang tidak berkenan di hati anak-anakku sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah.
membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Belum siap, gerak. Teman-teman, mari kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya absen dulu. Siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua Ibu. Alhamdulillah kami hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan bertanya dulu kepada anak-anakku. Siapa yang di antara kalian yang mengetahui bagaimana ketika kita ikhlas dalam melaksanakan sesuatu? Tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai yaitu menganalisis penguatan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, nanu, dan zuhud. Saya mau tanya dulu, siapa yang bisa kita belajar berdiferensiasi? Ada yang bisa ketika membaca? Siapa yang bisa mengerjakan sesuatu ketika kita membaca buku? Oke, berapa orang? Ada 2 orang, jadi bergabung nih tiga orang yang bisa membaca buku. Terus yang bisa ketika mendapat penjelasan dari gurunya, siapa? Mendengarkan ibu. Iya, mendengarkan. Nak. Berapa orang? Silakan nak bergabung di kelompoknya. Oke, silakan bergabung di kelompoknya yang bisa berperilaku pindah di kelompok ini karena bisanya dia kalau membaca. Oke, di sini ada pindah di kelompok yang bisa mendengar. Di sini kita bisanya nonton video nih. Oke. Misalnya ketika nonton video. Silakan yang bisa membaca buku pakai kita baca di situ, menganalisis penguatan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, nanu, dan zuhud. Terus yang bisa mendengarkan penjelasan guru, bisa bertanya bagaimana ketika gurunya menjelaskan. Di sini kita mau buka video YouTube. Tidak bisa terbuka. Bikin kita konsep nih. Iya. Di sini bikin video. Terus di sini poster. Poster tentang Tadi temanya apa ibu? menjaga kehormatan, analisis kehormatan iman, menjaga kehormatan, ikhlas, nanu, dan zuhud.
Ya, cara. Apa nih? Ini jamnya apa? Oh ini. Makasih Kak, itu hasil kelompok lain. Baiklah, ada yang bisa nggak menyimpulkan materi mulai dari penguatan iman menjaga kehormatan ikhlas malu dan zuhud, menganalisis penguatan iman menjaga kehormatan ikhlas malu dan zuhud. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Silakan nak. Enggak, oke. Jadi saya dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran dari awal hingga akhir bahwa saya sudah mempelajari yang namanya cara menjaga kehormatan, bagaimana kita bersikap ikhlas, bagaimana kita menjaga pergaulan, dan bagaimana apa itu sikap malu dan zuhud. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Saya Bu, Oke. saya dapat menyimpulkan dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya tidak mengetahui apa yang dikatakan dengan menjaga kehormatan, apa yang dikatakan dengan ikhlas, dan apa yang dikatakan dengan menjaga pergaulan bebas serta menjaga malu dan zuhud. Dan setelah saya mempelajari dan mendengarkan materi yang dipaparkan, saya jadi tahu apa itu menjaga malu, ikhlas, dan menjaga kehormatan. Oke. Baiklah. Dari kesimpulan teman-teman, baiklah saya akan menambah kesimpulan bahwa penguatan iman adalah fondasi utama dalam Islam. Penguatan iman memperkuat keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Terus menjaga kehormatan adalah martabat dan harga diri yang harus dijaga oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, terus ikhlas, melakukan segala amal perbuatan semata-mata karena mengharap ridho Allah, bukan karena mengharap imbalan atau ujian dari orang lain. Sedangkan malu sifat yang membuat
akhirat. Seperti sederhana dalam hidupnya, menghindari keserakahan dan memanfaatkan dunia sebagai bekal untuk akhirat. Itulah kesimpulan dari menganalisis penguatan iman, menjawab penghormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Nah, sudah mengerti semua? Yes. Baiklah, refleksi terakhir, bagaimana perasaan kalian telah mempelajari materi penguatan iman, menganalisis penguatan iman, menjaga penghormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Siapa yang bisa? Bagaimana perasaan kalian sudah belajar penguatan iman, menjaga penghormatan, ikhlas, malu dan zuhud? Silakan satu orang. Ya, Bu. Oke, Tangga, silakan ya. Perasaan saya setelah mempelajari berbagai hal dalam hari ini, saya menjadi tahu bagaimana cara saya untuk menerapkan ilmu-ilmu ini ke dalam kehidupan saya. Contohnya dalam bersikap malu untuk berinteraksi dengan lawan jenis ketika tidak ada keperluan yang penting. Kemudian bagaimana cara kita berbuat ikhlas ketika kita melakukan bersedekah ke orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan meluruskan niat hanya untuk tujuan kebaikan. Coba tadi penjelasan dari pengantar. Baiklah, dengan berakhirnya pelajaran pada hari ini, mohon maaf ketika ada kata-kata himpunan yang tidak berkenan di hati anak-anak sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.